Sehingga ini adalah perkara pokok, perkara dasar yang semestinya kita ingat-ingat, kita perhatikan, senantiasa kita ulang dan kita ulang. Karena sangat beratnya menjaga keikhlasan yang ada dalam qalbu masing-masing kita. Barakallahu fikum. Cara untuk, atau di antara cara untuk mengatasi semua itu, yang pertama, dengan seseorang berupaya dan berusaha di antaranya menyembunyikan amalannya bila memang memungkinkan, dan ketika memang itu lebih baik dengan cara menyembunyikan amalan. Sehingga dari sisi inilah puasa itu sebagaimana dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Kalau amalan-amalan selain puasa terkadang dilipatkan sampai 10, terkadang dilipatkan sampai paling 700. Adapun khusus puasa, Allah mengatakan aku sendiri yang akan membalasnya. Artinya tidak terbatas, terserah Allah Subhanahu wa taala mau melipat gandakan sampai berapa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya ibadah puasa itu amalan yang paling enteng untuk terciptanya keikhlasan. Amalan yang paling enteng untuk terciptanya keikhlasan. Kenapa? Karena seseorang tidak bisa dia pamer dengan puasanya secara terang-terangan sebagaimana sholat, sebagaimana zakat. Sehingga dari sisi inilah seseorang itu lebih enteng menjaga keikhlasan dengan melakukan apa itu puasa dibanding amalan-amalan yang lainnya. Sehingga karena saking bagusnya amalan ini, wa ana ajzi bihi, dijelaskan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Besok di akhirat dalam hadis Abu Hurairah yang ada di Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa yang disebut dengan orang yang bangkrut? Kemudian para sahabat menjawab, "Man la dirhama wala mata." Orang yang tidak punya harta, tidak punya perhiasan, itu muflis, itu orang yang pailit. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bis-shalah waz-zakah walakin qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa daraba hadza al-hadits." Yang disebut orang bangkrut dari kalangan umatku adalah, atau hakikat orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang dengan membawa setumpuk pahala sholat. Akan tetapi dia ketika hidup di dunia pernah ngambil harta orang ini dengan cara yang tidak betul, maka pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya. Pahala sholatnya akan diberikan kepada orang yang pernah dipukulnya, dan seterusnya. Demikian pula pahala zakat. Dia zakat mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat, tapi karena di dunia dia orang yang zalim, dia orang yang pernah menuduh orang lain dengan tanpa bukti, maka akan diambil ganjaran zakatnya, diberikan kepada orang yang dituduhnya, diberikan kepada orang yang dizaliminya, dan seterusnya. Illa siyam, kecuali ganjaran puasa. Kecuali ganjaran puasa, maka Allah Subhanahu wa taala
tidak akan memberlakukan besok di akhirat seperti amalan-amalan yang lainnya. Tidak akan amalan ganjaran puasa kita diberikan kepada orang lain. Ini karena saking agungnya amalan puasa. Kenapa? Karena amalan puasa itu amalan yang paling gampang untuk terciptanya keikhlasan karena bentuknya tersembunyi. Sehingga salah satu cara atau kiat untuk menjadikan ikhlas adalah menyembunyikan amalan. Yang kedua, dengan seseorang ma'rifatu ma'adahullahu minan ni'am lil muwahhidi, dengan cara mengetahui perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang ikhlas. Dengan seseorang belajar, dari belajar akhirnya dia ngerti pahala, keutamaan, janji-janji yang Allah akan berikan untuk siapa? Untuk orang-orang yang ikhlas. Bagaimana keindahan surganya Allah, bagaimana nikmatnya an-nadhar ila wajhillah. Sehingga dengan perkara-perkara ini yang akan mendorong untuk seseorang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, seseorang mengetahui ancaman-ancaman Allah untuk para pelaku kesirikan, berupa ancaman nerakanya, yang siksa neraka teringannya, sebagaimana hadis Sahih Muslim, la rajulun yanta'ilu bina'laini minan nar yaghli minhuma dimaghuhu. Seseorang mengenakan sandal yang terbuat dari api neraka karena saking panasnya hingga mendidih sampai ubun-ubunnya. Ketika seseorang benar-benar menghayati, benar-benar memahami hadis ini, tentunya dia akan ketakutan kalau melakukan kesirikan, kalau beramal untuk selain Allah Azza wa Jalla. Perkara yang setelahnya, dengan seseorang ma'rifatu ma yafirru minhu syaitan, mengetahui perkara-perkara yang dengannya syaitan itu lari dari kita. Mengetahui perkara-perkara yang dengannya syaitan itu lari dari kita. Karena sumber kesirikan itu datangnya ya dari syaitan itu. Maka dengan kita belajar mengkaji perkara-perkara yang dengannya syaitan bisa lari, itu perkara yang akan menjadikan mudahnya untuk tercipta keikhlasan. Apakah dengan mulazamatu zikrillah, terus menerus berzikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, azkaru rawatib, habis sholat dan seterusnya, berupaya untuk senantiasa lisanuka ratban min dzikrillah, berupaya untuk senantiasa lisan ini basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi tempat-tempat di mana bercokolnya syaitan. Kemudian yang setelahnya, dengan seseorang berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa a'udzubika an usyrika bika syai'an la a'lamu. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari melakukan kesirikan dalam keadaan aku sadar kalau itu syirik. Demikian pula aku mohon perlindungan kepadamu dari melakukan kesirikan dalam keadaan aku nggak tahu kalau ternyata itu kesirikan.
Ini doa yang semestinya diulang dan diulang. Kemudian juga kiat yang lain dengan seseorang berupaya untuk belajar agar tahu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ngerti maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha kayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di antara penyebab kesyirikan itu adalah seseorang minta dipuji oleh orang yang kaya, minta disanjung oleh orang yang berpangkat. Padahal kalau kita benar-benar menghayati, memahami Allah maha kaya, Allah maha mengetahui, Allah maha besar, Allah maha agung, semua selain Allah adalah kecil, remeh, lemah. Ketika seseorang misalnya firar min damin nas, takut kalau dicela manusia, kamu lebih takut untuk dicela Allah atau lebih takut untuk dicela manusia? Di mana manusia tidak bisa mencegah apa yang Allah Ta'ala timpakan kepadamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan bisa mencegah apa yang manusia akan timpakan kepadamu. Sehingga semestinya seorang itu lebih takut kepada Allah dibanding takutnya kepada manusia. Barakallahu fikum.